Subhanallah. Ya, manusiawi. Cuman bagaimana kita menempatkan cemburu itu dalam batas yang wajar. Oke. Tetap cemburu tapi ada tips kontrolnya, ada batasan-batasannya. Pantas nggak kalau ini dicemburi, ini kayak malahnya seperti ini, kayaknya logika nggak masuk akal nggak. Luar biasa, sama dengan Susi juga gitu. Susi itu kalau cemburunya, kalau duitnya tak habisin itu gimana? Biasanya cemburunya gara-gara apa ini Mbak? Monggo Mbak Bibi. Mungkin kalau sesuatu yang saya anggap berlebihan mungkin ya, mungkin itu, atau misalnya salmi apa? Misalnya salminya. Ya udah deh, itu aja deh. Apa sih? Aku nggak jelas sih. Tolong dijelaskan. Cemburunya kalau aja deket sama Mas Tukul justru. Tak tahu juga akhirnya ya. Kalau sama perempuan. Tawan juga sih. Ternyata kita ada skandal. Ya, memang ya, kita punya skandal jepit. Siapa sih ngasih ketahu siapa sih? Udah, ntar jadi doa beneran lagi. Jangan kebablasan deh. Ih, najis deh. Balik ke lab. Masih untuk Nyonya Uci. Punya suami seorang ustadz, pernah nggak membuat Mbak Pipi merasa beban karena juga harus terlihat sempurna dan harus bisa menjadi panutan banyak orang? Monggo. Kalau jujur, iya ya, karena dulu kan saya juga tidak seperti ini. Kita berdua dari nol ya, Abi ya. Ya. Dan Iya, nggak mungkin lahir langsung jadi ustadz. Jadi orok dulu. Ya pastinya. Beda sama ini. Dulu ini jantung pisang ya. Jantung pisang terus dikasih mantra, dibakari kemenyan terus keluar ini. puasa nggak boleh, lebaran nggak boleh. Enggak, ini contoh saja. Nggak boleh, dosa. Sebetulnya sayang kita. Ini kan hanya just Ya, kidding. ini bahasa keakraban. Iya. Saking deketnya begitu. Iya. Nah, sekali lagi coba. Rasulullah dulunya juga seneng humor ya, Senang bercanda. Tapi humornya Rasul itu luar biasa. Iya, lebih canggih. Iya. Pemikirannya tuh Beda lah harus, kecerdasan Rasul dengan iya. tubuh. Ya jauh. Jauh. Paling enggak kita harus mengikuti beliau yang seneng humor lah. Karena humor itu awet muda, ya toh? Ini pahalanya paling banyak. Duitnya ala barokah. Setiap hari tuh kerjaannya nyenengin orang. Padahal aduh bitter hamen. Iya. Padahal belum tentu di diri kita ada yang senang. Nah, coba bayangin kamu sekali-sekali di rumah saya seminggu aja dah. Tahu kesibukan saya sama istri saya kayak apa itu. Kamu nanti akan sebel sendiri. Enggak, tadi nyampe mana tadi? Tadi udah dijawab belum? Kan? Sampai mana tadi? Loh, ya tahu aku sampai mana coba. Cari sendiri aja dong Mbak Mam. Iya, jadi karena memang dulu saya juga nggak seperti ini gitu. Jadi ya alhamdulillah banyak dapat pelajaran dari suami saya, dan memang karena saya sebagai istri ustaz dilihat ya, jadi bagaimana cara bersikap saya gitu. Tapi ya itu kembali lagi bahwa manusia kan tidak ada yang sempurna. Jadi saya juga masih banyak belajar gitu. Megang-megangin sini ya. Saya di rumah jarang loh istri saya megang sini. Sini terus tuh. Gelayutan. Memang ini bibir ayunan monyet apa? Megang sini. Ada anak iri loh, saya kepengen seperti itu loh ya. Ada anak nggak tahan kaki. Kembali ke lab. Untuk Uci, bagi-bagi dong tipsnya agar istri betah dan nggak curigaan sama suami yang sibuk bekerja kayak saya ini, monggo. Ya. Ya terus terang aja kalau bicara jujur lebih mudah untuk berteori daripada praktek. Betul. Tetap kita ini manusia yang punya hati yang bisa luka, hati yang bisa sedih, hati yang bisa bahagia. Apalagi ketika kita merasa diri kita beriman, pasti selalu Allah akan uji.
Apakah engkau merasa diri kamu beriman, kata Allah, kalau engkau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya hanya berpikir bahwa dulu dengan yang sekarang tidak ada bedanya. Sekarang ini kita hanya masuk dalam babak ujian yang baru. Kalau dulu dalam kondisi yang gak punya apa-apa, mau gimana-gimana susah, terus tiba-tiba sekarang penuh dengan kemudahan dan segala macam. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang bisa keluar ketika diuji dengan kesulitan. Tapi jarang sekali ada orang bisa lulus ketika diuji dengan kesenangan. Really? Nah, ini yang harus hati-hati sekarang. Is very exactly. Balik ke lab. Pemirsa, apa-apa pemirsa sebelum. Bintang tamu saya kali ini seorang wanita cantik. Cantik. Istri yang solehah, yang selalu mengidamkan keluarga yang sakinah mawadah. Sakinah mawadah warohmah. Who is that? Langsung aja kita sambut Devi Permatasari. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Boleh duduk? Hah? Boleh nggak duduk? Boleh. Oh, boleh. Kenapa gitu ngeliatinnya Senang sekarang? terpukau. Terpukau, terpesona. Kalau bahasa Belandanya, trek-leknya itu luar biasa. Tapi Uja, subhanallah, dulu aku bintang tamu di bukan Empat Mata. Kalau aku datang suka dicolek gitu. Sekarang semenjak menggunakan pakaian muslimah, lihat tuh, sopan banget kan? Berarti jawabannya jelas. Kalau Mas Tukul tidak mau dicolek, pakai baju begini. Nanti malah saya mirip Saskia Meka. Kasihan Saskia Meka ada saingannya. Kembali ke lab. Selamat malam Mbak Devi Permatasari, apa kabar? Makin manis saja dengan jilbabnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya. Susi kalau pakai jilbab kok kayak lemper gitu ya. Ini beda ini. Ini bisa enak gitu ya. Boleh mencela istri. Enggak, maksudnya tuh kan hei jangan belet-belet. Mas, tak belain, tenang. Ini sesama suami. Yang dimaksud kayak lemper itu adalah apa? Seorang istri yang selalu bisa mengenyangkan suami. Betul. Betul. Jadi suami ketika keluar rumah, jadi ketika suami keluar, dia nggak lapar lagi lihat perempuan lain. That's right. Apalagi istrinya lemper itu isinya macam-macam. Ada sosis, ada daging, ada macam-macam. Berarti istrinya itu komplit. Jadi ngapain saya makan lemper-lemper lain? Kembali lagi ke Mbak Devi ini. Apa ini yang menyebabkan Mbak Devi akhirnya berjilbab? Apakah baru saja mendapatkan ilham? Monggo. Sebenarnya dari dulu sudah pingin, tapi ada satu saat di mana saya habis sholat duha, tiba-tiba saya merasa saya harus menutup aurat saya dengan sempurna. Jadi ya mulai saat itu saya tutup jilbab, pakai jilbab gitu. Subhanallah. Ya. Istrimu kalau bisa suruh kayak gini ya. Tapi kayak gitu nggak bisa diperintah ya, nggak bisa dipaksa ya. Dengan sendirinya ya Pak Ustadz ya. Ya memang ada proses. Ya. Cuma kalau bisa prosesnya jangan kelamaan, nanti basi. Oh lu Gitu. buruan. Ngomong belum dipanggil sama yang kuasa loh. Benar. Benar, nggak ada yang tahu. Nanti kalau kamu udah dipanggil sama yang kuasa malah dipakai jilbabnya pakai mori kan. Kain kafan. Kembali kalau Mbak Susi sejak kapan berjilbab Mas? Dan karena apa?
Nggak tahu dia itu ikut-ikutan apa. Enggak ya. Kalau orang Padang kan religinya kuat, dia memang sudah dari dulu, tapi baru-baru aja waktu umroh pertama umroh. Habis umroh terus alhamdulillah dapat titipan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, langsung haji. Habis pulang haji itu langsung ditutupin semua. Lagi. Jangan bukan Pat. Oke, Mas ini bukan Pat. Terima kasih. Kembali ke lab untuk Mbak Devi Permatasari. Listen. Nah, kalau bahasa Belandanya itu adalah horen atau denger ya. Denger. Kalau bahasa Jawanya ngukrungu. Mbak ini selalu mendapat rezeki lebih di bulan puasa dengan jualan kue. Is that true? Please tell me. Ada beberapa usaha sampingan selain syuting memang. Kalau dulu sebelum menggunakan hijab, saya memang punya bisnis kue yang saya bikin sendiri dan kebanyakan kue-kue kering. Dan kalau kue-kue kering itu biasanya kan memang momennya Lebaran. Nah, semenjak saya menggunakan jilbab, sekarang saya punya usaha baju-baju muslim beserta dengan aksesorisnya gitu. Awalnya sih karena suka pakai baju muslim yang bagus-bagus biar kelihatan nggak kayak lemper. Jadi berangkat dari situ terus banyak yang suka. Mbak Pipik juga suka kadang-kadang. Jadi ya gitu deh, karena kita satu pengajian dengan Mbak Pipik. Oh, luar biasa. Saya ketua, dia ibu wakil Luar ketua. biasa. Amazing. Ketemu di sini. Kue ya, kue kering ya. Sama istri saya juga gitu ya. Keren, bikin kue kirim ke toko-toko. Iya. Dari kira-kira 20 toples ya, yang laku 5, yang 15 jamur semua. Silakan dari Mbak Devi dulu nih ya. Untuk all my guests, godaan terbesar apa nih yang kalian rasakan di bulan Ramadan ini? Menahan emosi atau apa nih? Monggo. Menahan amarah, emosi, terutama ke anak ya. Karena kan memang kalau ngasuh anak itu kan menuntut kesabaran yang tinggi. Nah sementara kalau kita puasa yang namanya perut lapar kayak gitu-gitu kan lebih gampang emosi. Godaan terberat adalah menahan emosi marah. Really. Monggo dari Mbak Pipi. Hampir sama sih Mas, apalagi saya punya anak 4 gitu. Jadi lebih, ya itu godaannya lebih ke menahan amarah ya. Apalagi kalau anak udah yang, alhamdulillah anak yang pertama kedua mereka puasa gitu. Luar biasa. Monggo dari. Kalau saya, godaan yang terbesar saya adalah diri saya sendiri. Ya. What's wrong? Why do you smile? Iya. Kita ini nggak usah berpikir keluar. Apa yang ada di luar itu adalah bekal ujian yang seandainya kita cerdas hati, mereka bisa jadi ilmu buat kita. Jadi godaan itu adalah diri kita, bukan orang lain. Justru orang lain menjadi ujian, lulus atau tidakkah kita. Jadi ketika bicara ujian nggak harus bicara Ramadan. Betul. Tidak harus di bulan puasa. Ya. Setiap hari kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. That's right. Kembali ke laptop. Pemirsa. Apa pemirsa? Tidak hanya pasangan Ustadz Jeffrey dan Pipi yang hadir malam ini. Karena bintang tamu saya selanjutnya ada sepasang suami istri yang romantis dan harmonis. Who is that? Langsung aja kita sambut Afi Basalama dan Ramzi.